membahas tentang perjamuan kudus, yang dimana perjamuan kudus adalah salah satu sakramen utama dalam tradisi Kristen yang diadakan untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Ini juga dikenal sebagai Ekaristi atau sakramen Tuhan. Definisi perjamuan kudus sendiri adalah perjamuan kudus adalah salah satu sakramen dalam tradisi Kristen di mana umat beriman mengambil bagian dalam makan roti dan minum anggur sebagai simbol tubuh dan darah Yesus Kristus. Perjamuan ini didasarkan pada peristiwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan para muridnya sebelum penyaliban, di mana ia membagikan roti dan anggur sambil berkata bahwa itu adalah tubuh dan darahnya yang diberikan untuk pengampunan dosa. Tujuannya adalah untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, memperbarui persekutuan dengan Kristus, dan meneguhkan iman umat. Ada 3 ayat Alkitab yang berkaitan dengan perjamuan kudus, yaitu Matius 26 ayat 26-28. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yang kedua, Lukas 22 ayat 19-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Lalu yang terakhir, 1 Korintus 11 ayat 23-26. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.'" Asal-usul perjamuan kudus adalah perjamuan kudus berasal dari perjamuan terakhir yang diadakan oleh Tuhan Yesus bersama para muridnya pada malam sebelum ia disalibkan. Peristiwa ini terjadi dalam suasana perayaan Paskah Yahudi yang sudah menjadi tradisi penting untuk memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun, pada malam itu Yesus memberikan makna baru pada roti dan anggur yang menjadi bagian dari perjamuan. Saat mereka makan, Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata kepada para murid yang akan diserahkan bagi mereka. Kemudian dia juga mengambil cawan anggur, menyebutnya sebagai darahnya yang akan dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Lalu ada simbolisme utama dalam perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Roti sebagai simbol tubuh Kristus, yang dimana roti dalam perjamuan kudus melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib. Lalu anggur sendiri sebagai simbol darah Kristus, yang dimana anggur dalam perjamuan kudus mewakili darah Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa dan pembentukan perjanjian baru antara Allah dan umat manusia. Perjamuan kudus dalam tradisi Kristen, yaitu Katolik Roma. Dalam gereja Katolik, perjamuan kudus disebut Ekaristi. Gereja mengajarkan doktrin transubstansiasi, yaitu keyakinan bahwa roti dan anggur secara substansial berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, meskipun bentuk luarnya tetap sama. Ekaristi sendiri dianggap sebagai pusat liturgi dan ibadah, serta sakramen utama untuk menerima rahmat Tuhan. Sedangkan di Protestan, dalam tradisi Protestan, makna dan praktik perjamuan kudus dapat berbeda-beda tergantung denominasi. Secara umum, roti dan anggur dipandang sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang diambil sebagai bentuk peringatan akan pengorbanannya. Lalu, di Gereja Ortodoks Timur, perjamuan kudus dikenal sebagai liturgi ilahi. Di Anglikan dan Episkopal, memandang perjamuan kudus sebagai sakramen yang sangat penting dan mereka memiliki pandangan yang mirip dengan Lutheran tentang kehadiran nyata Kristus dalam elemen-elemen tersebut. Dan yang terakhir, Pentakosta dan Karismatik. Dalam gereja-gereja Pentakosta dan Karismatik, perjamuan kudus seringkali dilakukan sebagai tanda atau tindakan peringatan yang penuh makna rohani dan penyembuhan. Lalu, adapun sikap hati dalam perjamuan kudus, yaitu sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus, penting bagi setiap orang Kristen untuk memeriksa hati, bertobat dari dosa dan datang dengan iman serta rasa syukur. Perjamuan kudus bukanlah rutinitas, melainkan momen kudus yang membutuhkan persiapan batin, yaitu 1. Kerendahan hati dan penyesalan atas dosa. Yang kedua, rasa syukur. Yang ketiga, kesadaran akan kehadiran Kristus. Yang keempat, komitmen untuk hidup baru. Perdamaian dan pengampunan terhadap sesama dan pengharapan eskatologis. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perjamuan kudus adalah
Perjamuan kudus adalah sebuah praktik sakral dalam kekristenan yang berawal dari perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dalam tradisi ini, roti dan anggur digunakan sebagai simbol tubuh dan darah Yesus yang menandai pengorbanannya untuk keselamatan umat manusia. Saat umat mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mereka tidak hanya mengenang, tetapi juga merenungkan kasih Tuhan dan anugerah pengampunan yang telah diberikan kepada umat manusia. Setiap denominasi Kristen mungkin mempraktikannya dengan cara yang berbeda, namun maknanya selalu berpusat pada peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus dan penguatan ini. Sekian dari saya yang bisa paparkan dari materi perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. A beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus. With all your being, with all your soul, He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the end when I meet you, in eternal glory I will praise you. Worship the Lord Jesus, our kind light and peace. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus, our guide, light and peace.